Rasulullah, orang bangkrut sebenarnya itu adalah min ummati, dari umatku katanya. Ya. Di antara umatku ada mereka yang bangkrut dengan sebenar-benarnya bangkrut. Ya. Bangkrut zahir batin, ya. Rugi, ya. Rugi beneran rugi. Siapa kata Rasulullah? Assalamualaikum. Sebelum videonya mulai, jangan lupa dukung channel Kajian Remaja Official dengan cara like, comment, dan subscribe ke channel ini ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus sholihin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah sore hari ini kita masih dikumpulkan di tempat yang mulia, di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni majlis ilmu. Mudah-mudahan berkumpul kita ini berada dalam payung berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tambah dan kuatkan hidayah taufik yang ada dalam diri kita, dan kita diberikan ilmu yang manfaat untuk bekal hidup kita di dunia melewati fitnah-fitnah dunia, dan untuk menyelamatkan dengan ilmu yang diamalkan kelak kehidupan kita di yaumil akhir. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, yang istiqamah mendakwahkan ajaran Rasulullah, yang istiqamah memegang teguh warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinul Islam ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan membaca satu hadis, satu hikayat atau satu pelajaran dari lisan baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita ambil nilai pelajaran serta hukum yang ada dalam hadis tersebut. An Abi Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasulullah. Nabi ini dialog antara Rasulullah dengan para sahabat. Kata Nabi, atadruna mal muflis? Kata Nabi Muhammad SAW, tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut? Ya. Siapa orang yang bangkrut? Kalau muflis dari kata fulus. Tahu fulus? Nah, fulus uang. Ya. Muflis orang yang enggak punya uang. Ya. Tahu nggak orang yang bangkrut itu? Tentu saja Nabi menanyakan, mengukur pemahaman para sahabat. Dan boleh dalam sebuah ta'lim, dalam sebuah tarbiyah, tanya jawab. Murid bertanya kepada guru, di satu waktu guru bertanya kepada murid. Nah, selama ini saya doang yang ditanya. Tiap akhir seperti dihakimi, ditanya. Ya. Sekali waktu saya akan tanya, tunggu tanggal mainnya. Enggak. Ya. Kadang pertanyaan itu untuk menguatkan informasi yang akan disampaikan. Ya, kita gali dulu, tahu nggak ini? Setelah itu kita akan sampaikan. Ini antara metode pengajaran. Ya. Kemudian pertanyaan ini juga bisa di
dilakukan untuk mengumpulkan perhatian, untuk mengumpulkan perhatian. Maka ditanya, guru kadang nanya, anak-anak pelajaran apa hari ini? Nggak mungkin guru berangkat ke kelas nggak tahu dia mau ngajar apa, nggak mungkin. Tapi murid jawab, pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Inggris, untuk mengumpulkan perhatian, ya. Atau bahasa public speaking bisa jadi ice breaking, ya, memecahkan situasi. Tanya, apa kabar semua? Apa kabar anak-anak? Sehat lah bu, orang berangkat ke sekolah, kalau sakit di rumah, ya. Sudah tahu ya. Ini Rasulullah ingin menggali pemahaman sahabat terhadap satu ilmu yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Atadruna mal muflis? Kalian tahu siapa orang yang muflis itu? Orang yang bangkrut. Kalau menjawab sahabat, di antara jawaban sahabat, al muflisu fina man la dirhama wala mata. Ya Rasulullah, orang bangkrut itu orang yang nggak punya dirham, orang yang nggak punya perhiasan. Bokeh, ya, bokeh. Orang yang seperti itu ya Rasulullah, dia nggak punya uang, dia nggak punya harta, itu orang muflis, ya. Faqala, dan bersabda Nabi Muhammad SAW, dan lihat adab Nabi Muhammad SAW. Enggak, bukan itu, ya. Bukan itu yang Rasul ngomong begitu pun tidak, ngomong seperti itu pun enggak. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW menghargai orang lain. Bahkan orang itu lebih rendah dari Nabi Muhammad SAW, yakni murid, yakni sahabat, umatnya. Nabi bilang, enggak gitu, ya. Bukan itu yang dimaksud. Pintar amat sih, kayak gitu. Enggak, kata Nabi. Kalau salah Rasul enggak sebutkan kesalahan orang. Rasul tidak menjatuhkan orang lain, tapi disampaikan, cukup sampaikan yang benar aja. Nah, ini jangan jadi tradisi kita gampang menyalahkan orang lain. Kesannya kalau sudah menyalahkan orang lain kita lebih baik, kita lebih pintar, kita lebih yang lainnya. Nggak sampai tujuannya. Tapi kata Nabi, innal muflis, orang bangkrut sebenarnya, kata Rasulullah. Ya, para sahabat hanya menghukum muflis. Pernah usaha ya Rasulullah, bangkrut, ya, dagangan habis, modal habis, ya, bangkrut. Salah nggak? Nggak salah banget. Karena itu yang dipahami oleh para sahabat. Tapi Rasulullah sampaikan bangkrut yang sebenarnya. Innal muflisa, kata Rasulullah, orang bangkrut sebenarnya itu adalah min ummati, dari umatku, katanya. Ya. Di antara umatku ada mereka yang bangkrut dengan sebenar-benarnya bangkrut. Ya. Bangkrut zahir batin, ya. Rugi, ya. Rugi beneran rugi. Siapa, kata Rasulullah? Man, itu orang ya'ti yaumal qiyamah, yang datang nanti di yaumil qiyamah. Nabi Muhammad mengajarkan kita visioner, bahwa hidup ini bukan di dunia saja. Enggak punya duit dunia ya sebentar. Bukan hanya untuk itu kita hidup, tetapi kita hidup untuk di dunia, untuk di alam barzakh, untuk di hari kebangkitan, untuk di surga, untuk di yaumil jaza. Lihat, Rasul mengajar untuk kita berpikir jauh ke depan, bukan hanya hari ini, ya. Makin banyak orang ilmu, maka pandangannya makin jauh ke depan. Makin orang bodoh, makin pendek pandangannya, ya. Hanya untuk hari ini saja, hanya untuk besok saja lah, kata Rasulullah. Mayyati yaumil qiyamah, orang yang bangkrut sebenarnya adalah orang yang datang nanti kelak di yaumil qiyamah. Visi kita harus nyampe sana. Visi anak-anak muda nih harus nyampe sana. Sehingga yang dilewati itu benar-benar valuable, betul-betul bernilai. Kenapa? Visinya jauh ke depan. Leader kan seperti ini, ya. Nah, orang bilang nih anak-anak muda nih leader masa depan, pemimpin masa depan. Tapi mikirnya cuma nyampe sore doang. Mikirnya cuma sampai malam doang. Enggak. Pemimpin itu jauh visinya ke depan. Dan ini diajar oleh Nabi. Mikir jauh dong, sampai lintas alam. Yani yang orang yang kelak datang di yaumil qiyamah bisolatin, dia bawa pahala sholat.
wa siyamin, dan dia bawa pahala puasa, wa zakatin, dan dia bawa pahala zakat. Ada orang, kata Rasulullah, disebut bangkrut, yaitu orang-orang yang datang di yaumil kiamah bawa pahala sholat yang banyak, bawa pahala puasa yang banyak, bawa pahala zakat yang banyak. Disebutkan yang fardu-fardu, kenapa? Karena ibadah fardu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah fardu itu lebih besar daripada ibadah sunnah, ya. Jadi kalau mau beragama yang benar, kejar yang fardu dulu. Berusaha sempurnakan yang fardu, kan itu pahalanya besar. Artinya orang ini bawa pahala-pahala yang besar di yaumil qiyamah. Banyak pahala dia bawa. Ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat. Udah nggak usah ngomong yang lainnya. Banyak lagi. Ngaji kemana-mana, ya. Taklim di mana-mana. Terus-terusan seperti itu. Sedekahnya luar biasa. Wa ya'ti, tapi ternyata dia juga datang qad syatama hadza. Dia juga datang membawa dosa. Waktu di dunia dia sholat, waktu dia puasa, waktu di dunia zakat, tapi qad syatama hadza, tapi dia juga mencaci saudaranya, ya. Tapi dia juga memaki saudaranya. Tapi dia juga wa qadhafa hadza, menuduh saudaranya, memfitnah saudaranya. Wa akala mala hadza, dan dia juga ngambil harta orang lain, korupsi, ya, ngambil hak orang lain. Korupsi mau gede, ngambil manggah tetangga, ya, ngambil rambutan tetangga sambil berangkat ke sekolah. Ini juga sama, akala mala hadza, ngambil makan harta yang milik orang lain, ya. Besarnya korupsi jauh belum saatnya, tapi dimulainya kembang-kembangnya dari sekarang. Nggak boleh melihat milik orang lain, melengbat, ya, sama akala mala hadza, wasafaka dama hadza, dan mengalirkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dan memukul orang lain, ya. Artinya apa ini? Kedoliman, dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah dan hak manusia, ya. Sholatnya sih cakep, puasanya jago, zakatnya hebat, sedekahnya luar biasa, tapi mulutnya ya Allah, ya, subhanallah, nggak ada orang yang lewat dari caci maki mulutnya, nggak ada orang yang lewat dari ghibah yang dia lakukan, ya, di pojokan komplek, ya, di tempat-tempat ngobrol, di tempat-tempat kongko ngomongin temennya, keburukan teman, imma itu ghibah atau fitnah. Apa itu ghibah? Kita membicarakan orang lain, ya, baik sifatnya, dirinya, atau apapun yang kalau orang lain, orang yang kita bicarakan itu dengar, dia nggak suka, itu ghibah. Dan itu fakta. Jadi ghibah itu adalah fakta terhadap seseorang yang kita bicarakan dengan orang lain. Kalau orang yang mendengar dia nggak suka, itu ghibah, ya. Kalau nggak sesuai fakta bukan ghibah, fitnah namanya. Emang dia begitu sih Ustadz, emang begitu, terus dia nggak suka, maka itu ghibah, ya. Wah, kumal bener tuh, ya, emang kumal, ya. Tapi kalau dia dengar nggak suka, itu ghibah, ya. Kalau nggak sesuai fakta namanya fitnah, di atas lagi dosanya, ya. Senang mengungkap aib orang lain, ya. Lisan memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang menyakiti orang lain, menyakiti hatinya. Emang dia panjul Ustaz, panggil aja panjul, ya. Dia enggak suka. Apa itu namanya? Syatama hadza, ya. Dia mencaci orang lain. Ini hati-hati yang kayak gini, ya. Kedoliman, dosa kedoliman ini terbawa nanti,
bersama, Masya Allah. Ternyata sampai di majelis ilmunya dia masih ngomongin orang lain. Dia masih ngambil ke masjid sholat berjamaah, pulangnya buah sendal orang lain. Termakan provokasi Ustadz, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Ya, saya mengamalkan kata Ustadz, bukan itu maksudnya. Ya, kayak begitu ya. Ini dosa ini hati-hati. Orang-orang soleh sangat menjaga ini. Karena nanti kita akan lihat. Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka nanti di yaumil kiamah orang yang bawa pahala salat dan bawa dosa kedoliman, maka akan didatangkan satu persatu. Ya Allah, orang itu pernah menggibah saya, mencaci saya waktu di dunia nggak berani balasnya, nggak berani melawannya. Kenapa? Dia lebih besar, dia lebih kuat, dia lebih berkuasa. Tapi sekarang tolong balaskan ya Allah, Engkau hakimnya. Nah, dia datang satu tuh, yang pernah kita ghibah, yang pernah kita fitnah, yang pernah kita ambil hartanya, yang pernah kita gosok sendalnya, yang pernah kita pukul dan dia nggak berani ngelawan ketika di dunia, yang pernah dibunuh mungkin lebih jauh lagi, yang pernah kita ambil haknya. Nah, di dunia mungkin luput dari pengetahuan orangnya, di dunia mungkin luput dari pengadilan dunia, tapi nggak ada yang lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datengin satu, kayak dia datang satu. Manusia semuanya, siapa yang pernah didolimi oleh orang ini? Saya, Allah. Dia pernah ngambil alat tulis saya, dia pernah ngambil manggah dan yang lain. Satu, apa yang terjadi? Fayu'tu hadza min hasanati. Maka saat itu harus dibayar. Harus dibayar, harus dituntaskan. Gimana cara menuntaskannya? Bawa uang diganti dengan mangga. Bawa uang ganti rugi, nggak bawa. Yang kita bawa saat itu cuma amal. Ya, maka cuma amal yang kita punya. Amal dan catatan dosa. Ini harus dihapuskan nih. Maka diambil dari pahala sholat kita, kasih ke orang itu. Diambil dari pahala puasa. Fayu'tu hadza min hasanati. Maka diambil, dikasih orang itu. Jadi benar tuh ungkapan orang, udah deh ntar ya, di dunia enggak, bayarnya ntar aja loh di akhirat. Itu benar ungkapan itu. Ya, ungkapan itu benar untuk kita. Ya, untuk kita berhati-hati mendolimi orang lain. Kalau yang dikorupsi adalah harta, uang rakyat Indonesia, ya, misalkan kalian ditakdirkan jadi pejabat, ya, pejabat teras yang kerjanya di teras saja, ya, jadi pejabat ngambil harta orang Indonesia, ya, harta dari kas negara diambil, dikorupsi, yang datang siapa? Rakyat se-Indonesia. Bayangin berapa ratus juta itu. Antri, ya Allah saya nggak rela, saya kerja dari pagi sampai sore, dipotong pajak saya, diserahkan ke negara untuk membiayai kemaslahatan kita bersama, dia korupsi ya Allah. Bener nggak? Rela nggak tuh? Nggak rela. Nggak usah banyak-banyak. Karyawan pabrik sepatu aja 20.000, ya, bagiin, ya, pahala sholatnya ganti sekarang. Bener ya. Fayu'tu hadza min hasanati. Satu-satu datang. Satu-satu yang pernah didolimi itu datang. Kemudian fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyaqdiya ma alaih, harus tuntas hari itu, harus tuntas saat itu. Dan kalau habis pahala kebaikan yang dibawa nih, ya, pahalanya habis, ya, ini yang namanya muflis, ini yang namanya rugi, ya, ini namanya orang hancur, ya. Datang terus, ya Allah, pahala sholat udah habis, tinggal pahala sedekah. Pahala sedekah juga sudah habis. Pahala puasa sudah habis. Pahala haji sudah habis. Pahala umroh habis. Pahala baca Quran. Baca terus begitu. Habis, masih ada yang datang. Masih ada datang. Saya belum.
Bahkan saat itu adalah nggak ada. Kita, aduh nggak enak itu teman, nggak ada tuh, nggak ada. Aduh ya Allah nggak enak teman, nggak ada. Ya, apa dalilnya? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Jangankan sesama manusia, sesama kambing saling tuntut. Ya, saya pernah ketanduk dia. Ya. Jangan-jangan kita pernah keluar rumah nendang kucing, ya Allah dia pernah nendang saya nggak salah apa-apa kata kucing. Ini dihisab, itu namanya hisab. Hari perhitungan tuh seperti itu. Semua terus ya. Maka saya sangat bilang hati-hati kita, hati-hati dengan dosa jenis ini sesama kita. Kalau sudah tidak ada fa'in fana hasanatu qabla ay yaqdiya ma'alih, sebelum terbayar semuanya, maka ukhidha min khotoyahum faturihat alaih. Maka sekarang keburukan orang yang didolimi itu, catatan dosa orang yang didolimi itu ditimpakan kepada dia. Kenapa? Udah nggak punya alat bayar lagi. Alat bayar saat itu adalah amal. Udah habis ya Allah, nggak ada lagi. Tapi masih datang orang, maka dah kamu punya dosa apa? Dosa zina, kasih ke sini. Ya. Dosa apa? Dosa nggak sholat, kasih ke sini. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Faturihat alih, maka diberikan kepada dilemparkan, diberikan kepada dia. Tsumma turiha finnar, kemudian dilemparkan dia ke neraka. Bukan karena enggak sholat, bukan karena enggak puasa, bukan karena enggak zakat, ya, bukan karena enggak beramal soleh, tapi lisannya sadis, ya, tangannya menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain. Ini hati-hati. Maka amal ibadah yang kita lakukan itu, amal-amal soleh yang kita kerjakan itu harus membentuk kita menjadi orang yang baik kepada sesama kita, ya. Harus menjadikan kita menghormati hak-hak orang lain. Ya Allah, puasa, bentar lagi puasa Ramadan, ini mulut kudu latihan diem, makan aja yang pokok kita hentikan, apalagi banyak bicara. Jangan suka pengen milik orang lain. Syahwat, nafsu harus mampu kita kendalikan. Jangan sampai karena beli barang yang sama kita tidak mampu kita ambil, atau karena syahwat kita serampangan kita mencari uang. Saya berharap dari majelis-majelis seperti ini lahir pemimpin-pemimpin bangsa ini yang punya integritas, ya, yang dia tahu apa yang boleh, yang dia tahu apa yang menjadi haknya, dan dia paham apa yang bukan haknya. Ya. Ini harapan betul, ya. Sekarang ini bukan kurangnya orang pintar, bukan, tapi orang yang tidak punya akhlak sampai sini, tidak punya pemahaman. Ya Allah, ketika kita ngambil orang ini pasti ditagih sama orangnya, pasti tagih. Di dunia bisa jadi orangnya tidak tahu. Ya. Maka orang Islam itu kata Rasulullah, man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang benar-benar keislamannya adalah mereka adalah orang di mana orang Islam yang lainnya selamat dari lisan dan dari tangannya, dari kedoliman lisan dan kedoliman tangannya. Tertata rapih dunia kalau seperti itu, tertata rapih lingkungan kita. Ya Allah, begitu mau ngomong aja, mau ngomong dia mikir kira-kira omongannya nyakiti temennya enggak. Oh, kalau saya ngomong gini, kira-kira teman saya sakit hati enggak ya? Enggak jadi deh. Dicari kata-kata yang paling pas, dicari situasi yang paling pas. Dia baru ngomong, hanya menyenangkan orang lain. Ya. Keluar dari lisannya sesuatu yang membahagiakan orang lain. Lisannya terbiasa memuji. Ya. Sekarang yang kurang tuh kan itu ya. Ya, masya Allah. Naudzubillah. Saya lihat sekarang kata-kata kotor malah jadi tren. Ya. Kata-kata kotor malah jadi tren, ya. Kadang-kadang dia nggak tahu itu barang apa diomongin,
entah nama binatang, entah nama apalah. Ini kenapa? Nggak cukup diomongin, ditaruh di kaos, di sablon. Kata-kata kotor itu, ya Allah, ini kenapa begini ya? Kenapa seperti itu? Segala macam. Apa hasilnya dari generasi yang seperti ini? Ya. Bahkan kita mengambil hak orang lain, kita ngambil. Di jalan pun rapi, ya. Kadang-kadang anak jalan salib, langsung ke depan mobil. Wah, siapa itu? Oh, bukan anak An-Nur. Ini penting. Jangan kita pernah berpikir bahwa ibadah itu hanya menata perilaku kita dengan Allah. Enggak. Itu pokok, tetapi efeknya harus terasa oleh tetangga kita. Efeknya harus terasa oleh kawan kita. Masya Allah. Ya. Ini dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi lisan, apalagi tulisan. Hati-hati. Ini bulan Isra Mi'raj. Satu waktu Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj itu Nabi melihat ada lubang yang kecil. Ada lubang yang kecil. Dari lubang yang kecil itu keluar binatang yang tadinya kecil kemudian membesar seperti banteng, seperti kerbau. Dari lubang yang kecil keluar binatang yang kecil kemudian dengan cepat membesar. Kemudian setelah membesar, binatang ini mau masuk lagi ke lubang yang kecil itu. Mau masuk lagi ke lubang yang kecil itu. Gak bisa, udah gede. Ya, gak bisa, udah membesar. Gak bisa, lubangnya terlalu kecil. Maka kata Nabi SAW, ya Jibril, mahada. Jibril, ini apa? Ini gambaran apa nih? Kata Jibril, itu adalah Muhammad, dosa atau akibat kalimat yang keluar dari mulut yang tidak tertata. Itu fitnah, itu ghibah, itu gosip, ya, yang keluar dari mulut. Begitu cepat membesar. Ini ngomongin si A ke si B. Ngomong ke si B, jangan bilang siapa-siapa, ini antara kita doang. Itu nggak nunggu besok, si B langsung broadcast ke grup. 250 orang tahu. Dari satu grup itu adalah 10%-nya, 25 orang broadcast ke grupnya lagi. Terus cepat membesar fitnah dan ghibah itu. Yang satu lebih parah lagi, ditaruhnya di Instagram dan di Facebook, yang baca sekian juta orang. Apa fitnah, apa ghibah, gosip, dosa luar biasa. Mau ditertibin oleh kita, ya Allah ternyata salah, ya Allah ternyata enggak gitu, sadar, ya Allah itu ghibah ini karena saya nembak si fulanah ditolak jadi begini, padahal mah dia nggak begitu, ya, mau melamar nggak berani, lihat bapaknya serem banget, ya, omongin aja dah, ya kan gitu. Kenapa? Biar aman, yang lain nggak ada yang mau, ya, ini pengecut, ya. Kita mau rapihkan lagi sulit, sudah menyebar entah kemana. Dosa tuh berantai, dosa itu, ya. Makanya betul-betul hati-hati di di zaman informasi seperti ini. Itu sulit tuh minta ampun. Mau gimana kita? Mau minta maaf? Maaf ya, yang kemarin tuh aneh khilaf. Mohon maaf, dia nggak begitu sebenarnya. Itu karena emosi saja, saya sebel. Dia pakai sandal baru, saya enggak. Cuman begitu aja. Kata yang ini, aduh, mana udah di-share di grup lagi. Mau diklarifikasi di grup terus makin jauh. Ini susah. Dosa ini bahaya teman-teman semua. Ya, maka nih, ya, begitu juga tangan kita. Jangan mentang-mentang kakak kelas, ya. Mana junior ya? Kepret. Kan gitu. Ini kan hati-hati. Di dunia dia nggak bisa balas, takut. Ya, mungkin takut sama kita. Tetapi di akhirat mah nggak ada. Ya Allah, dia waktu saya anak baru dibully habis-habisan, kan gitu. Kita mau bilang saya juga enggak, zalim, ganti. Habis pahala kita, bangkrut. Kayak orang usaha kemudian habis-habisan. Kalau orang memang nggak pernah usaha, miskin, nggak terlalu sakit. Tapi orang yang pernah kaya kemudian bangkrut,
jatuh miskin, itu sakitnya beberapa kali. Orang waktu di dunia Jagger memang nggak pernah sholat, masuk neraka. Ya sakit banget tapi udah bisa ditakar. Tapi ini mah ternyata waktu di dunia mah sholat dan segala macam, tapi habis pahalanya. Hada muflis. Ini orang yang rugi. Maka jaga lisan, ya. Nah, jaga tangan kita, jaga kaki kita. Orang Islam itu indah dilihat. Ketika berkata-kata, kata-katanya yang menyenangkan. Ketika bersikap, sikapnya yang indah. Rasulullah panutan kita seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, itu kata Nabi, kalau kalian pulang ke rumah setelah safar, jangan datang ke rumah malam hari. Ke rumah kita. Ya. Misalkan kita safar, kemudian pulang ke rumah, usahakan jangan malam hari. La yatruqanna, kata Nabi, jangan ketuk pintu rumahmu di malam hari. Engkau mengganggu istrimu, engkau mengganggu anakmu sedang tidur. Datanglah pagi hari atau sore hari ketika terjaga. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini akhlak Rasulullah. Kata Nabi, kata sahabat, Nabi Muhammad itu kalau pulang malam hari, kadang ada sahabat sedang menunggunya dan yang lain. Kadang menunggu Nabi sampai tidur. Rasulullah pulang. Rasulullah mengucapkan salam. Yang salam itu terdengar oleh yang terjaga, tidak membangunkan yang tidur. Yang tidur enggak terganggu. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu kayak gini. Ganggu. Kalau kita bapak pulang, semua harus bangun. Wah, diketok-ketok enggak bukain pintu, turunin saklar. Heboh bener ya. Ini akhlaknya. Kita ngikutin siapa? Kita ngikutin Nabi Muhammad SAW. Sampai tadi saja. Sebetulnya bukan itu yang dimaksud oleh Nabi, tapi Nabi enggak nyalahin. Nabi hanya mengatakan yang benar. Inilah akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terhadap binatang, terhadap binatang kata Nabi, jangan bebani kendaraanmu melebihi daripada kemampuannya. Dalam adabus safar nanti ketemu, jangan engkau membebani kendaraanmu melebihi beban yang mampu ditanggungnya. Sampai gitu, sampai binatang. Bagaimana kita? Pertama, dengan saudara kandung kita jaga, dengan orang tua kita dulu, kemudian dengan saudara kandung, kemudian dengan tetangga, kerabat, semuanya, teman, kawan, seagama, tidak seagama. Kalau kita punya kawan, dia muslim, maka dia punya hak sebagai teman, kerabat, dia punya hak sebagai muslim untuk dihormati, untuk dilindungi kehormatannya. Kalau kita punya kawan tidak seagama dengan kita, dia punya hak untuk ditutupi aibnya sebagai teman, sebagai kawan. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian kalau di pengajian kita ngomongin orang lain, di pengajian kita mencaci orang lain atas nama kebenaran, kemudian kita gampang menjelek-jelekan orang lain dengan lisan kita. Ini bukan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadilah generasi yang selamat. Jadilah muslim yang sempurna. Man salimal muslimu min lisani wa yadi. Lihatlah Nabi Muhammad SAW, kalau kalian nggak bisa apa-apa, senyum aja kata Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Jangan suka bikin orang bingung. Ya, punya salah nggak, cemberut aja ke kelas, cemberut dari pagi sampai sore. Sehingga orang bingung, ini apa rupanya? Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Engkau punya sedekah dengan itu. Jadi ada orang masuk surga, ya Allah, kenapa saya masuk surga? Senyum. Senyum dong amalannya. Orang senang, ya Allah, alhamdulillah, dia senyum, jadi tenang hati. Ya. Maka inilah apa namanya? Dosa yang sulit untuk ampunannya. yakni dosa kepada sesama kita, jaga ya. Di list dari ya Allah, pernah di ibu kantin Darmaji dahar 5 ngaku hiji, bayar sekarang entar mah berat, nggak bisa dibayar rupiah, bisa dibayar 5.000, nggak mau, orang kita nggak bawa, apa pahala sholat yang dikasih, rugi nggak? Rugi. Kita qiyamul itu ibu kantin di terminal juga pernah dulu,
atau di lapangan bola habis main bola orang ngambil orang bayar kita enggak bayar ganti, maka ketemu orang mohon maaf ya, mohon ridhonya ya, maafin saya kalau ada salah, begitu. Sama guru yang ente umpetin tuh sendalnya sepatunya, minta maaf ya Pak Guru, Masya Allah ikhlasin ya, ikhlas kata guru, tapi emang kenapa dulu sepatu olahraga bapak saya yang bawa pulang. Waduh, konsekuensi siap lebih baik dibayar di dunia daripada nanti. Ada ini, jangan jadi orang yang rugi, jangan jadi orang yang bangkrut. Yani bebaskan, minta ampun dosa kita kepada Allah, bebaskan dosa sesama kita. Yang sudah minta maaf, yang belum jaga benar. Para wali-wali Allah tuh sangat menjaga ini, ya, sangat menjaga. Bahkan mereka banyak mengalah, ya, karena takut jadi dosa sesama kita. Wallahu alam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab albir wassilah, dalam bab kebaikan dan silaturahim. Hadis nomor 59. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sifatil qiyamah, sifat-sifat kiamat, hadis nomor 2418. Ini hadis sahih. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan.